And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Stanis. Sekarang Pak Stanis, kalau dari melihat situasi di Hormuz saja, menurut Anda siapa yang lebih unggul dan lebih menguasai keadaan hari ini? Ya, kalau memang secara persenjataan Amerika menang, tapi kan ini tidak hanya masalah senjata kan, akan banyak kejutan juga yang sudah disiapkan kedua belah pihak itu loh, yang kejutan-kejutan yang tidak bisa kita prediksi. Tapi memang ukuran kapal induk yang menjadi senjata utama Amerika itu 3 kali lapangan bola besarnya. Dan itu sangat sulit sekali masuk ke Selat Hormuz. 3 kali lapangan bola, bayangkan itu kapal sebesar itu. Jadi tidak memungkinkan. Tapi Amerika juga sudah menyiapkan pesawat tempur misalnya, kemudian pasukan pendarat itu juga disiapkan, Linut juga sudah siap. Tapi masalahnya tentu Amerika juga tidak menginginkan korban yang besar dan dampaknya bisa kemana-mana. Itu menjadi pertimbangan tuh. Kalau perang hanya untuk menghancurkan suatu pihak itu gampang, menghancurkan itu gampang. Tapi kan ini pertimbangannya tidak hanya menghancurkan seperti itu. Tidak seperti Venezuela yang kemarin operasinya yang sangat rapi, kemudian berhasil dikuasai. Tapi ini kan tidak berhadapan dengan itu. Nah, siapa yang unggul? Saya kira tergantung dari aspek mana. Iran juga punya kapal-kapal kecil yang di sana. Kemudian dia secara de facto memang menguasai Selat Hormuz. Tapi Amerika unggul di dalam persenjataan. Nah, siapa yang unggul kalau misalnya dengan menggunakan senjata berat, Amerika akan unggul. Tapi ketika nanti menggunakan secara taktik dengan kecepatan, dengan kelincahannya, Iran bisa unggul. Baik. Ya, kalau siapa yang unggul ya tergantung situasi jenis perangnya seperti apa. Baik, Pak Stanis, ini mungkin supaya para pemirsa yang menyaksikan NTV Prime hari ini bisa mendapat gambaran, karena kan memang kita hanya bisa mendengar beritanya, membaca beritanya, kemudian kita tidak tahu seperti apa situasi di sana. Tapi kan situasi Hormuz saat itu memang Iran menutup Selat Hormuz, kemudian Amerika memblokade di luarnya. Jadi sebenarnya kapal-kapal itu tetap tidak bisa keluar. Jadi menurut Anda siapa sebenarnya yang memegang kendali di lapangan? Di dalam Selat Hormuz itu Iran memegang kendali, tetapi di pintu keluarnya Amerika itu menutup di situ. Jadi Amerika berada di bawah sekitar Oman, dekat pangkalan militernya. Dia menggunakan kapal induknya agak jauh di sana, tetapi di dalamnya adalah Iran. Jadi mereka masing-masing punya teritori sendiri. Jadi ketika mau masuk Selat Hormuz akan bisa dicegat oleh Amerika, tapi keluar juga bisa dicegat oleh Iran dan ketemu dengan Amerika. Jadi saya kira belum ada posisi yang menang, tapi ini situasinya memang mereka punya wilayah masing-masing, masih wait and see. Oke. Masih wait and see. Oke, dengan situasi seperti saat ini, Pak Stanis, Anda melihatnya siapa yang diuntungkan dengan buntunya Selat Hormuz, dengan deadlocknya diplomasi untuk memecah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran per hari ini, siapa yang diuntungkan? Ya, Cina salah satunya kan, karena Cina ternyata membeli minyak dari Iran dengan harga yang lebih kompetitif lah harganya. Jadi Cina malah membeli minyak dari Iran. Kemudian tentu di sini alutsista juga akan diuntungkan, industri alutsista. Kemudian Rusia ternyata juga sudah dibuka blokirnya dari Amerika sehingga dia bisa menjual minyak ke Amerika. Di suatu peristiwa seperti ini pasti ada pihak yang diuntungkan, cui bono istilahnya dalam bahasa Latin, cui bono. Tapi ada juga ya pasti yang dirugikan, kemanusiaan, peradaban, perdamaian ini dirugikan. Jadi yang paling baik ya tidak ada korban, semua untung ya dengan jeda ini. Tapi memang ada pihak-pihak yang diuntungkan dari peristiwa ini, termasuk Israel pasti. Oke, kalau saya ke Bu Nuning, kalau menurut Anda siapa yang sebenarnya lebih butuh damai saat ini? Kalau ditanya begitu, tentu dunia butuh damai. Bukan, antara Amerika Serikat dengan Iran, siapa yang lebih butuh damai? Atau mereka memang berdua bisa sama-sama keras, apalagi kalau kita menyaksikan statement masing-masing, seolah-olah mereka tidak apa-apa dengan situasi saat ini? Jadi kita harus melihatnya jangan kalah dan menangnya dulu, tetapi kita harus lihat awal dari perang ini terjadi. Alasan Amerika dan Israel menyerang itu kan karena
ada satu temuan bahwa Iran itu memproduksi nuklir. Sementara Iran bertahan pada satu pendapat nuklir mereka itu adalah untuk pendidikan, untuk industri dan lain-lain. Jadi mereka juga Iran memberikan argumentasi bahwa kenapa kita tidak boleh nuklir, memproduksi nuklir. Nah, setelah ada serangan-serangan itu, lalu kemudian untuk bargaining point, maka ditutuplah Selat Hormuz itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Tanis bahwa di sini tuh belum bisa dikatakan ada yang menang atau ada yang kalah. Hal ini siapa yang diuntungkan? Tentunya justru yang saya lihat proksi-proksinya ini mendapatkan keuntungan. Seperti ya begini, Cina sendiri ya. Cina saat ini itu walaupun diam-diam itu menempatkan diri mengambil peran sebagai ya seolah mediator damai senyap dalam konflik Iran, Amerika dan Israel. Jadi berupaya mendorong gencatan senjata dan negosiasi dengan 5 poin yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam proposal itu untuk membuka kembali jalur energi di Selat Hormuz gitu. Jadi Beijing memposisikan diri sebagai penengah netral yang mendorong dialog dan menahan diri sekaligus memperkuat citra sebagai pembela multilateralisme. Itu yang mahal harganya dan Cina berjuang untuk itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini Amerika dan Iran, mereka yakin saya pasti ada pembicaraan di ruang belakang. Masing-masing pihak itu mengirimkan utusan lah untuk apa sebenarnya yang akan dilanjutkan gitu. Di dalam proses perpanjangan gencatan senjata ini kan Amerika ingin supaya dapat memberikan kesempatan bagi Iran untuk menyiapkan proposalnya begitu. Tetapi Iran sendiri menganggap Amerika ini melakukan trik-trik licik gitu. Jadi ini mana ayam mana telur juga masih belum nampak. Tapi menurut pandangan saya ini dinamika ini terus berlangsung dan masing-masing pihak apalagi juga sekutu dan proksi itu mencari untung dari apa yang dinamika yang terjadi di kawasan gitu, Mbak. Iya, oke. Kalau bicara soal bagaimana posisi Cina, sedikit Bu Nuning tadi karena Anda sudah menyinggung, apa yang dikerjakan oleh Cina saat ini, kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini ada cukup banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Cina, termasuk tekanan untuk mengakhiri atau seruan untuk mengakhiri perang. Seberapa signifikan menurut Anda ini dilakukan atau jangan-jangan memang kita harus kembali lagi berpikir di balik layarnya memang dia tidak terlalu butuh untuk melakukan itu karena dia diuntungkan dengan situasi saat ini? Ya, ini memang sangat cerdas sekali ya, very smart ya Cina ini melakukan langkah-langkahnya. Seperti yang terjadi tanggal 19 April ya, itu peran dan strategi Cina itu adalah mediator diplomatik. Cina aktif melakukan pendekatan diplomatik untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika ya, termasuk melalui pendekatan ke Iran. Jadi Cina itu simultan sekali melakukan pendekatan kepada berbagai pihak. Lalu kemudian upaya gencatan senjata. Nah, Iran di sini, Cina di sini mendudukan Beijing terlibat dalam upaya mendorong negosiasi gencatan senjata sementara, begitu Mbak. Jadi memang netralitas strategis yang dicitrakan oleh Cina itu ya sangat tajam sekali sehingga dunia akan melihat bahwa negara superpower ini lebih baik kita berkiblat ke Cina gitu. Netralitas strategis misalnya. Meskipun merupakan pembeli utama minyak Iran, jadi Cina mencoba menjaga keseimbangan, menjalin kemitraan ya strategis dengan Iran, namun berhati-hati agar tidak terseret langsung ke dalam konflik. Very smart. Jadi kalau saya lihat ini Cina justru yang melakukan hal-hal yang sangat cerdik dan bagaimana point of view-nya itu menguntungkan pihak Cina.
Baik, ini kan sebenarnya yang dicoba dilakukan oleh semua negara ya, Bu Nuning, mencoba untuk mendapatkan akses langsung untuk mengamankan minyak, tetapi tidak terseret di dalam konflik di antara dua negara. Nah, kalau kita mungkin saya geser ke Pak Stanis sekarang. Pak Stanis, kalau Anda melihatnya peran Cina yang kemudian berusaha untuk tampil atau sebagai middle power mungkin ya bisa dikatakan untuk kemudian bisa menyerukan agar perang segera diakhiri. Seberapa signifikan kira-kira peran Cina di sini? Ya kan Donald Trump sudah berkomunikasi juga dengan Cina kan, berarti memang peran Cina cukup signifikan, terutama sebenarnya supaya Cina tidak membantu salah satu pihak dalam alutsista beberapa drone Iran kan diketahui dari Cina. Memang kalau untuk menghentikan perang sebenarnya kan memang hentikan saja logistiknya, pasukan senjata, kemudian dananya itu dihentikan, tidak ada bantuan. Itu upaya-upaya untuk menghentikan perang. Cina sepakat saya dengan Bung sangat smart ya memanfaatkan situasi ini. Jadi kalau kita lihat dalam analogi ketika ada perkelahian di pasar misalnya, itu ada juga copet-copetnya yang ngambil keuntungan, itu ada juga di situ kan. Ya seperti itu kan, memanfaatkan situasi. Nah, ada yang seperti itu, atau yang pura-pura mendamaikan dan lain-lain, atau yang pura-pura jadi pahlawan. Itu seperti itu ibaratnya. Tapi ya ini akan, kalau perang ini nanti berakhir, apalagi salah satu pihak kalah ya, sampai ada bersenjata, itu akan mengubah pandangan dunia terhadap pihak yang terlibat. Dan Cina memanfaatkan situasi ini. Maka situasi ini saya sepakat sekali dengan Bung Nuning bahwa Cina ingin menunjukkan diri sebagai negara yang kuat, secara ekonomi kuat, secara diplomasi kuat. Dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat agresif saya lihat. Tidak seperti Rusia yang diam-diam ya. Cina itu agresif sekali melakukan ini. Kalau yang diam-diam Anda melihatnya diam-diam karena diuntungkan atau seperti apa Mas Stanis? Ya diam-diam main cantik ya. Kalau Rusia main cantik ya, dia juga sibuk pasti dengan perang dengan Ukraina kan, tapi tidak seperti agresif Cina. Walaupun Rusia juga perannya sangat besar juga terhadap Iran gitu. Tapi Cina memang saat ini yang paling mendapatkan keuntungan dari situasi ini, saya meyakini itu Cina. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke analogi yang menarik tadi ketika ada yang berantem di pasar, kemudian ada copet-copet yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. Bagaimana Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Di mana peran kita di dalam perkelahian antara dua orang di pasar itu? Ya, kalau kita memang tidak punya kompetensi untuk memisahkan orang kan, misalnya ya kita kan mendingan menunggu kan, kita menunggu atau nanti kita menunggu dengan peran lain, misalnya kita bawa obat-obatan ke siapa korban kita bisa bantu, misalnya seperti itu kan. Tidak harus semua pihak itu terlibat di dalam urusan memisahkan copet itu gitu kan. Kita bisa menunggu atau kita bantu menyuarakan atau kita bantu lapor juga bisa kan. Ketika ada orang kelahi kita bisa lapor juga kepada polisi. Ini masalahnya kalau mau melapor sudah tidak ada polisinya mungkin ya hari ini, karena kan kita tidak bisa berharap ke PBB. PBB didorong, satu-satunya lembaga yang harusnya harus diakui harus kan PBB kan. PBB harus didorong. Masih bisa berharap ke PBB ya Pak Stanis? Mau nggak mau kita harus menguatkan PBB supaya masuk. Termasuk untuk mengawasi misalnya nuklir di Iran. Karena kalau tidak diawasi itu hanya klaim sepihak. Kalau Iran menyatakan bahwa tidak ada nuklir untuk senjata kepada saya, PBB masuk di sana. Atau lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi, memastikan benar seperti apa yang dikatakan Iran. Sehingga isu itu selesai, perang akan selesai. Jadi PBB harusnya didorong. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Nuning. Mungkin Bu Nuning mau memberi komentar sebelum